Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, ada trouble di sini, nggak tahu saya dari pagi sih, tadi memang saya salah pencet kayaknya, ya nggak apa-apa. Oke, bagaimana keadaan Anda semua, sehat semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Bu. Baik, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Mulyadi udah sehatan, Ibu? Udah berangsur sehat. Alhamdulillah. Jadi, sudah memang sering kontrol ya. Tapi kayaknya kemarin siapa yang nemenin ngajar, saya juga ada kelas. Oke, jadi memang ya insya Allah lah bisa ngajarin Anda kalau masih dibantu kali. Oke, mari kalau gitu kita mulai aja ya. Kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 8 ya. Tapi sebelumnya mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kan kelompok 8 Ibu Siti Badiah ya. Tidak Ria, Bu. Indah Ria, sorry. Indah Ria. Maaf. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man taba'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom meeting yang insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Ya, tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Yang saya hormati Ibu Prof. Marhamah, selaku dosen pengampu teknologi pendidikan, dan kepada teman-teman semua, saya share screen PPT-nya dulu, Bu. Oke, silakan. Harus buka dulu ya, Man. PPT-nya ya, Man. Kok nggak bisa share screen, Man? Iya, Pok. Dibuka dulu, baru nanti di-share. Ada kan bagian setelah dibuka, share.
Udah kelihatan belum, Man? Ya, jelas. Terlihat, tampak. Bismillahirrahmanirrahim. Teknologi pembelajaran tentang pengaplikasian teknologi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh. Pengertian tentang pengertian tentang pendidikan terbuka dan jarak jauh. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan atau mengadaptasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh atau PTJJ merupakan sistem yang menggabungkan konsep pendidikan terbuka dengan metode pendidikan secara jarak jauh. Konsep pendidikan terbuka atau open education atau open learning pada dasarnya merupakan suatu tujuan atau cita-cita kebijakan mengenai sistem pendidikan. Konsep ini menekankan pentingnya keluasan sistem, terutama dalam meniadakan kendala tempat, waktu, dan aspek yang disebabkan oleh karakteristik mahasiswa seperti misalnya keadaan ekonomi, perkembangan pemikiran tentang PJJ sebagai alternatif metode pendidikan. Perkembangan ideologi mengenai pentingnya interaksi dalam PJJ untuk menjamin kualitas pendidikan yang tinggi serta pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, yang memungkinkan tercapainya suatu sistem pendidikan tanpa restriksi dan oleh karenanya menjadi lebih terbuka. Pertemuan antara guru dan siswa hanya dilakukan jikalau ada peristiwa yang istimewa atau untuk melakukan tugas-tugas tertentu saja. Seperti halnya dalam industri, sistem PT atau JJ, pendidikan terbuka atau jarak jauh, kita singkat PT dan JJ, dikembangkan dan dikelola dengan mengadakan pembagian tugas yang jelas antara yang mengembangkan, yang memproduksi, yang mendistribusikan bahan ajar, dan mengelola kegiatan belajar mengajar. Seperti halnya dalam industri bahan belajar yang berupa program media diproduksi dalam bentuk besar dengan menggunakan teknologi yang maju dan kemudian didistribusikan kepada pengguna secara luas. Bahan belajar yang diproduksikan dalam jumlah besar dengan mutu yang tinggi itu telah memberi kemungkinan untuk membelajarkan siswa dalam jumlah besar pada saat yang sama dimanapun mereka berada. Metode ini seperti ini dapat disebut sebagai mengindustrialisasikan cara belajar mengajar. Sistem PJJ dapat ditingkatkan dengan merancang sistem pembelajaran secara fleksibel, yaitu pertama adalah open entry atau open entry dan open exit system. Artinya, setiap individu boleh memulai dan menyelesaikan proses pembelajaran, proses pendidikan, kapan saja sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang kedua adalah no selection criteria. Artinya, setiap orang yang mendaftar akan diterima sepanjang mempunyai kualifikasi dasar minimal yang dapat menunjang proses pendidikan yang diikutinya. Misalnya, tidak ada batas usia yang ada, tidak ada batas tahun ijazah terakhir. Yang ketiga adalah no separation kriteria, artinya setiap individu boleh melakukan registrasi secara terbuka, apakah untuk suatu program penuh seperti program sertifikat, diploma, ataupun sarjana, atau untuk mata kuliah tertentu.
Sistem registrasi terbuka ini juga harus memungkinkan mahasiswa untuk menabung kredit mata kuliahnya sehingga jika mau suatu waktu dapat diakumulasikan untuk suatu program utuh. Ada beberapa pertimbangan yang melatar belakangi pendidikan terbuka dan jarak jauh di Indonesia. Pertama adalah perkembangan ICT atau yang ICT atau yang disingkat dengan Information Communication and Technology. Kedua adalah tantangan globalisasi. Ketiga, faktor geografis. Keempat, pertumbuhan dan persebaran penduduk. Dan kelima adalah kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ada 3 konsep pendidikan terbuka dan jarak jauh. Yang pertama adalah pendidikan terbuka atau open learning. Ross Morfett mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan open learning adalah an umbrella term for any scheme of education or training that seeks systematically to remove barriers to learning, whether they are concerned with age, time, place, or space. With open learning, individual takes responsibility for that they learn, how they learn, when they learn, how quickly they learn, who helps them, and when they have their learning asset. Morfett 2004. Yang esensial dari konsep pendidikan tentang pendidikan terbuka adalah kegiatan belajar tidak terbelenggu oleh berbagai kendala, baik yang berupa usia, waktu, maupun tempat atau ruang. Setiap orang belajar bertanggung jawab tentang apa yang akan dipelajari, bagaimana cara belajar, di mana harus belajar, irama atau kecepatan belajar yang dikehendaki, memilih pembimbing belajar yang dikehendaki, dan penentuan waktu yang dikehendaki untuk mengikuti penilaian hasil belajar. Pendidikan terbuka atau open learning menurut versi The British Council merupakan suatu konsep kegiatan belajar yang jauh lebih luas daripada pendidikan jarak jauh, yang berpusat pada peserta didik, yang dapat atau kemungkinan juga mengandung unsur pendidikan jarak jauh. Pada konsep pendidikan terbuka tidak dituntut adanya persyaratan kualifikasi formal akademik bagi siapa saja yang berminat mengikutinya. Artinya, terbuka bagi siapa saja yang berminat atau tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendidikan terbuka. Lebih jauh lagi, British Council mengemukakan bahwa falsafah pendidikan terbuka terletak pada penanganan pemberian berbagai pilihan kegiatan pembelajaran peserta didik. Berbagai pilihan ditawarkan adalah mengenai pertama, jenis media pembelajaran yang akan dimanfaatkan. Apakah media cetak, TV, atau video. Kedua adalah tempat. Apakah akan melaksanakan aktivitas belajar di rumah, di tempat kerja, atau di kampus. Yang ketiga adalah gaya belajar. Apakah lebih menyukai yang bersifat tertutup, tidak berstruktur, atau lepas. Keempat adalah kecepatan belajar. Disesuaikan dengan kecepatan belajar diri sendiri. Yang kelima adalah mekanisme pendukung. Apakah mengharapkan kehadiran tutor berdasarkan kebutuhan, ataukah diperlukan kegiatan pembelajaran melalui konferensi audio atau kegiatan pembelajaran yang berbantuan komputer. Keenam adalah kebebasan peserta didik untuk menentukan sendiri kapan akan mengikuti waktu berhenti keluar dari kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah pendidikan jarak jauh atau distance learning.
Istilah pendidikan jarak jauh lebih dikenal dengan sekitar tahun 1720 dalam bentuk korespondensi dengan menggunakan bahan-bahan belajar tercetak yang menyampaikan kepada peserta didik menggunakan jasa layanan pos. Sedangkan menurut Joseph Nicol 2004, awal mulanya pendidikan jarak jauh atau PJJ adalah selama terjadinya Perang Dunia Kedua, selama berlangsung Perang Dunia Kedua, peserta didik mengalami kesulitan untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggal mereka ke lembaga-lembaga pendidikan konvensional atau reguler yang ada guna mengikuti kegiatan pembelajaran secara teratur. Dalam menghadapi keadaan yang demikian, model pendidikan jarak jauh pertama dilaksanakan dalam bentuk korespondensi yang sangat mengandalkan jasa layanan pendidikan pos, dan karena tidak memungkinkan untuk mengadakan pertemuan tatap muka. Bahan-bahan belajar yang akan digunakan atau dipelajari dikemas dalam bentuk tertulis atau rekaman. Yang ketiga adalah pendidikan terbuka dan jarak jauh. Beberapa karakteristik pendidikan terbuka dan jarak jauh atau open and distance learning kedua, sebagian besar kegiatan belajar peserta didik dilakukan melalui berbagai bahan pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri, di samping memanfaatkan berbagai bahan belajar lainnya yang tersedia di lingkungan. Ketiga, peserta didik belajar mandiri sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, self-paced learning, baik individual maupun kelompok, baik di tempat kegiatan belajar atau TKB maupun di tempat lain. Keempat, peserta didik dimungkinkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka dengan guru instruktur secara terbatas. Kelima adalah institusi yang melakukan akreditasi terhadap hasil belajar peserta didik. Model pendidikan terbuka dan jarak jauh. Terdapat 3 model, yaitu pertama adalah model single model. Single mode. Model PJJ ini dapat digunakan di negara berkembang seperti Indonesia yang telah mendirikan universitas terbuka. Model ini dikembangkan dari berbagai sektor pendidikan seperti politeknik terbuka, SMA terbuka, pendidikan swasta komersial terbuka, dan lain-lain. Model single model memiliki karakteristik umum. Pertama adalah kurikulum berdasarkan satuan kredit semester dan bahan ajar modular. Kedua adalah pengembangan dan produksi bahan ajar dilakukan secara tersentralisasi dan disusun secara konten. Dan ketiga adalah pertemuan tatap muka untuk membantu penguasaan bahan ajar, lembaga melayani siswa atau peserta didik jarak jauh saja, sehingga staf akademik tidak mengalami konflik loyalitas terhadap siswa tatap muka dan jarak jauh. Sistem pembelajaran ini merupakan motivasi yang kuat terhadap hambatan dari pembelajaran konvensional. Yang kedua adalah model dual mode. Model dual mode banyak dikembangkan di universitas dengan mendirikan suatu unit khusus yang menangani peserta didik jarak jauh. Dengan model ini ada 2 kelompok peserta didik, yaitu yang belajar secara tatap muka di kelas dan mereka belajar secara jarak jauh dengan tatap muka yang minimum. Yang ketiga adalah model konsorsium. Berbagai persoalan
menghendaki pengelolaan PJJ untuk lebih baik. Sehingga lembaga PJJ membuat kerjasama melalui konsorsium. Kerjasama ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan ekonomi skala. Konsorsium ini dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan dengan penerbit atau penyiaran. Namun kendala yang sering dihadapi adalah birokrasi lembaga dan ragam iklim organisasi. Selain berbeda filosofi pendidikan, hambatan teknis, serta tekanan keuangan menjadi kerjasama sulit terwujud. Kekuatan suatu konsorsium terletak pada komitmen untuk melaksanakan pekerjaan tertentu bagi lembaga anggota yang memiliki kesulitan dan melaksanakan tugas mandiri. Ketiga model tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang keempat adalah media dan sumber belajar yang digunakan dalam pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh. Terdapat beberapa media yang digunakan untuk media atau sumber belajar yang digunakan dalam pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh. Antara lain adalah pertama adalah media dan sumber cetak. Media merupakan generasi pertama dalam sistem pendidikan. Media itu termasuk fleksibel dalam waktu dan tempat serta dapat digabungkan dengan media lain. Media cetak hanya yang digunakan dalam PJJ atau pendidikan terbuka dapat berupa buku yang diterbitkan, modul, buku yang dirancang khusus, buku kerja, pedoman belajar, poster, pamflet, peta, dan serta lainnya. Yang kedua adalah lembar kegiatan. Lembar kegiatan, lembar kegiatan. Lembar kegiatan ini dibuat untuk materi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Materi pelajaran disusun secara teratur langkah demi langkah sehingga dapat diikuti dengan mudah oleh siswa. Yang ketiga adalah lembaran kerja. Lembaran kerja digunakan untuk menjawab atau mengerjakan soal, tugas-tugas atau masalah yang harus dipecahkan. Ketiga adalah kunci lembaran siswa. Maksudnya diberikan kunci lembaran siswa ialah agar siswa dapat mengevaluasi sendiri hasil pekerjaannya. Apabila siswa membuat kesalahan dalam pekerjaannya, maka ia dapat meninjau kembali pekerjaannya. Yang selanjutnya adalah lembaran tes. Lembaran tes yaitu alat evaluasi yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan atau tercapai tidaknya tujuan yang telah dirumuskan dalam modul itu. Selanjutnya adalah kunci lembaran tes. Tes ini tersusun oleh penulis modul yang bersangkutan. Sebagai kunci tes ini pun juga dibuat oleh penulisan modul sebagai alat koreksi sendiri terhadap penilaian yang dilaksanakan. Selanjutnya adalah radio. Media ini merupakan media yang masyarakat. Ia memiliki aksesibilitas yang tinggi. Biaya produksi dengan media ini cukup rendah. Selain itu, media ini memiliki kemampuan dalam menjangkau daerah yang luas dan terpencil. Hanya saja kelemahan dari media ini adalah peserta didik mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi. Akan tetapi saat ini radio dapat bersifat dua arah dengan menggunakan bantuan media telepon. Selanjutnya ada televisi. Televisi merupakan media sekaligus sumber belajar yang sangat kaya untuk digunakan dalam PJJ dan PT. Akan tetapi biaya yang dibutuhkan dalam penggunaan media ini sangat besar. Manfaat media TV dalam PJJ dan mohon maaf Bu, kedengeran nggak Bu sinyalnya? Soalnya masih kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kedengaran masih. Tiba-tiba
Abel, Ibu, ada warning. Enggak apa-apa, kedengaran kok, Mbak. Selanjutnya adalah komputer dan internet, ya Bu. Ya, Bu. Komputer dan internet. Komputer telah dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran interaktif antara pelajar dengan sumber belajar maupun pembelajar dengan pembelajar. Aplikasi komputer menyediakan fasilitas yang dapat digunakan sebagai sarana menampilkan sumber belajar melalui penggunaan kaset Halo? atau CD, flash disk, Suaranya dan nggak masuk dah. yang lainnya. Nggak masuk ya, Man? Unstable. Matiin kamera nggak apa-apa ya, Man? Iya, nggak apa-apa, Kak. Matikan aja, Bu. Tapi kalau saya kedengaran kok jelas. Ibu Jelas. kalau di kamera silakan aja, nggak apa-apa kalau lebih baik. Ya, Bu, siap, Bu. Penggunaan teknologi internet semakin canggih, menjangkau hampir seluruh daerah, sehingga pelaksanaan PJJ dan PT menjadi semakin efektif dan efisien. Selanjutnya adalah kelebihan dari pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Pertama adalah kelebihannya adalah tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Kedua adalah peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Contohnya dengan penggunaan YouTube. Ketiga adalah bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses internet secara mudah. Baik, yang keempat adalah baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Kelima adalah berubahnya peran peserta didik yang biasanya pasif menjadi aktif dan lebih mandiri. Selanjutnya adalah kekurangan dari pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran terbuka. Pertama adalah kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama peserta didik itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya value dalam proses pembelajaran. Kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuh aspek bisnis dan komersial. Ketiga adalah proses pelajaran cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Keempat, peserta didik tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi, cenderung gagal. Kelima adalah dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang mungkin sangat banyak. Kesimpulan, pendidikan jarak jauh dan pendidikan terbuka memiliki pengertian yang hampir mirip. Keduanya merupakan sistem pendidikan yang dianggap mampu mengatasi masalah jarak, ruang, dan waktu dalam proses pendidikan. PJJ menekankan pada proses pendidikan yang antara pembelajar dan pembelajar tidak bertatap muka secara langsung. Sedangkan PT menekankan pada sistem pendidikan yang bersifat terbuka dalam berbagai aspek. Sistem PJJ sering dipakai dalam PT dan begitu pula sebaliknya. Kedua, pendidikan jarak jauh dan pendidikan terbuka dapat dilaksanakan dalam 3 model, yaitu single model, dual model, dan model konsorsium. Ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Model tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing tempat. Media dan sumber belajar yang digunakan dalam pendidikan jarak jauh dan pendidikan terbuka sangat beragam. Baik PJJ maupun
PT, keberadaan media dan sumber belajar selain guru merupakan hal yang mutlak. Penggunaan multimedia dan multisumber menuntut peserta didik belajar mandiri dalam pelaksanaannya. Modul juga salah satu komponen penting dalam mengorganisasi kegiatan peserta didik dan pembelajar. Sekian presentasi dari saya. Silakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Kok saya boleh menanya? Ya, silakan Bang Ilyas. Dua penanya. Kan ini masalahnya pembelajaran jarak jauh ya dalam teknologi. Yang saya ingin tanyakan tadi ada kalimat bahwa kesusahan yang dihadapi mahasiswa itu akan terganggunya sumber internet, gitu kan? Nah, semuanya problem. Dalam hal ini, apakah teknologi pembelajaran melalui jarak jauh ini, kalau kan selama COVID ini, apakah akan dipergunakan lagi atau tidak gitu? Maksudnya dipergunakan lagi atau tidak selama, karena kan tadi ada tabelnya, ada tabel yang dulu kan itu semuanya itu pasti akan ada pendidikan yang for 3.0 ini apakah akan digunakan lagi Bang lebih baik belum, soalnya semua Bang Ilyas, suaranya bisa dikencengin dikit nggak? semuanya Mungkin bisa dibantu diketik Bang Ilyas. Kayak putus-putus suaranya. Maksudnya Bang Ilyas gini kali ya intinya ya. Hanya Dari putus-putus, sistem Bang. pembelajaran jarak jauh ini, apakah kemarin kan kita melaksanakan tatap muka. Nah, pada saat ini karena corona kita mengadakan apakah sistem tatap muka diadakan kembali atau seterusnya PJJ? Kayak gitu maksudnya intinya ya Bang Ilyas. Benar. Terus yang selanjutnya itu karena kan akan dikembangkan tentang AI ya, artificial intelligence kan, semua berbasis robot gitu kan. Karena khawatir kita sebagai user atau sebagai pendidik kan, pendidik itu apakah akan digantikan juga gitu sistem robot ini gitu. Nanti canangkan 5 ini semuanya akan berbasis AI gitu. Apakah itu, saya khawatir seperti itu gitu. Apakah akan memakai lagi atau akan berubah itu semuanya. Itu saja. Karena mungkin dari Ibu Rama mungkin bisa ini Bu, karena akan ada gembor-gembor gitu kan tentang penggunaan AI ini. Itu saja Bu. Terima kasih. Iya. Boleh langsung jawab atau Ya. mumpung belum lupa Bu. Iya, silakan. Jadi gini Bang Ilyas, yang tadi saya ini kan kita melakukan PJJ dan PT ini sebenarnya bukan hanya pada saat, kalau PJJ mungkin pada saat pandemi, tapi kalau untuk terbuka itu sebelum pandemi pun sudah ada gitu kan, seperti contohnya kayak UT gitu kan,
SMA terbuka. Nah, itu kan udah ada. Jadi itu kan berarti sebelum adanya corona itu sudah sudah terjadi gitu, sudah ada gitu, sudah. Nah, dengan sistem pembelajarannya yang tadi saya telah jelaskan gitu kan, UT itu dengan modul, dengan bertemu gurunya itu hanya pada saat-saat ditentukan, apa pada saat menyerahkan tugas, atau ada memang tugas-tugas yang harus bertemu dengan dosen pembimbing gitu kan. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya untuk peserta didik selama kita tatap muka diganti PJJ pada saat corona dan sekarang, itu untuk saat ini ya, untuk untuk mengkondisikan pembelajaran itu, mungkin kalau guru pasti paham ya, kita mengadakan blended learning gitu. Dengan sistem blended learning itu kita mengadakan tatap muka dan sistem PJJ gitu kan. Jadi ada beberapa yang di kelas tatap muka, tapi kita untuk menghindari kerumunan, kalau blended learning itu kan untuk menghindari kerumunan. Tapi kalau misalnya apakah akan seterusnya PJJ atau tidak ada tatap muka, kemungkinan kalau untuk di negara kita, jujur aja kita belum bisa kalau secara PJJ atau kita secara online terus gitu kan, karena yang tadi sudah dijelaskan gitu kan, kita terkendala dengan sistem internet pertama gitu kan. Terus daerah-daerah Indonesia itu bukan, mungkin kalau skalanya Singapura, Malaysia gitu kan, dia dengan wilayah yang topografinya yang tidak terlalu luas gitu kan, dan sistemnya mereka sudah oke gitu kan, mereka bisa menetapkan tanpa tatap muka gitu. Mungkin di sana terbiasa, bahkan sebelum adanya corona mereka sudah melakukan sistem pembelajaran seperti itu gitu. Tapi kalau di Indonesia kan ya karena corona gitu kan. Tapi selama PJJ atau yang saya rasakan, mungkin karena saya ada di posisi mengajar gitu ya, yang saya rasakan selama corona itu sistem PJJ dan tatap muka bisa diaplikasikan dua-duanya gitu untuk saat ini. Tapi kalau misalnya ke depannya lagi, nah kalau saya tidak bisa memastikan, karena itu pun nanti ada kebijakan sendiri dari pemerintah gitu. Apakah selamanya PJJ dan tidak ada tatap muka gitu. Dan kalau yang Bang Ilyas tadi bilang, ada lagi satu lagi pertanyaannya, apakah kita menetapkan sistem online dengan internet, kemungkinan tidak akan ada guru gitu ya Bang Ilyas ya. Jadi nanti guru digantikan dengan sistem online gitu kan. Tetap aja Bang Ilyas, walaupun mohon maaf, artificial intelligence, jadi robot gitu, robot online. Tapi kita tetap gitu, tidak mungkin menggantikan guru gitu kan, walaupun dia belajar online lah. Siapa yang akan menstandarkan gitu, maksudnya menstandarkan apakah si peserta didik level ini gitu kan, semua itu pasti ada guru. Kalaupun misalnya walaupun dengan internet tidak mungkin tidak ada guru gitu. Hanya saja PR seorang guru, kita nih calon-calon guru adalah harus mengupgrade diri kita gitu, tidak buta teknologi gitu. Makanya ada pembelajaran teknologi pembelajaran ya Bu ya, karena kita itu jangankan setahun 2 tahun gitu, terkadang 2 minggu ke depan, 2 minggu ke depan ada sistem pembelajaran yang baru, ada teknologi yang baru. Itu guru-guru itu
jujur aja Bu, saya ngerasain gitu. Langsung diadakan pelatihan gitu. Jadi Kementerian Pendidikan ya itu sudah mengantisipasi gimana caranya agar guru-guru itu berkompeten gitu Bang Ilyas, dengan mengadakan pelatihan tentang IT gitu kan. Jadi semua guru diharapkan melek teknologi gitu. Jadi walaupun dia jenjang tingkat dari TK, SD, SMP, SMA, itu harus paham akan teknologi pendidikan gitu. Karena makin ke depan sistem pembelajaran itu pasti berkembang gitu, apalagi dikondisikan dengan kondisi negara kita yang sedang ada pandemi gitu. Itu sih Bang Ilyas, kalau guru akan digantikan dengan internet kemungkinan tidak Bang Ilyas gitu ya. Selama ini tidak gitu. Mungkin kalau yang Bang Ilyas takutkan karena peserta didik itu banyak yang belajar, jadi mereka belajar singkat melalui internet. Itu mungkin yang maksudnya dari Bang Ilyas. Jadi peserta didik ini gampang. Ada pertanyaan ini searching, ada gimana searching, itu kali mungkin Bang Ilyas. Kalau seperti itu kemungkinan bisa jadi karena kan internet berkembang sangat pesat saat ini gitu. Teman-teman ada yang ingin menambahkan atau silakan? Boleh, Pok, dikit. Salma, ya silakan. Iya, Tadi seperti itu kok. pertanyaan kedua tentang apakah, yuk, sedikit sharing ya, apakah pendidik bisa digantikan dengan robot, dengan hal-hal yang tadi teknologi intelijen? Mungkin dari sumber belajar itu bisa ya. Kalau dari sumber belajar bisa, dari pengetahuan bisa. Namun yang namanya sikap maupun transfer of value or transfer of experience, kemungkinan itu nggak bisa diberikan oleh robot maupun dan lain sebagainya. Makanya kan taksonomi Bloom juga mengatakan bahwasanya 3 aspek, baik kognitif, mungkin kognitif ini bisa diraih dari tadi robot ya, karena sumber belajar kan banyak, luas. Namun dari segi afektif maupun psikomotorik, ya tentunya ini kan nggak bisa, ini harus dari guru, makanya guru digugu dan ditiru gitu. Itu yang pertama, tadi untuk jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua. Adapun yang pertama, tadi yang saya pahami itu, selama ini kan kita pembelajaran jarak jauh. Kalau pengilas pertanyaan saya yang saya pahami gini, pembelajaran jarak jauh, kemudian nanti setelah selesai pandemi ini, apakah pembelajaran jarak jauh ini masih bisa dilakukan atau apa? Kalau menurut saya sih, ini bisa dikombinasikan ya, antara nantinya tadi blended, ya mungkin 30% dengan melakukan pertemuan secara langsung, kemudian 70%-nya dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, namun kalau secara 100% sebagaimana disampaikan, mungkin dari segi psikologis kita juga belum mampu gitu. Dari kemampuan psikologis juga itu perlu adanya tatap muka gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau untuk full itu belum bisa, tapi mungkin bisa kita balance antara pertemuan jarak jauh dengan pertemuan langsung nanti ketika sudah normal. Mungkin itu bisa menjadi inisiatif atau langkah dalam proses pembelajaran ke depan. Demikian. Iya, makasih hampir sama sih jawabannya ya Man ya. Kalau sumber belajarnya atau materinya bisa gitu kan. Tapi kalau apalagi guru itu kan yang kita butuhkan bukan hanya pengetahuan, tapi pendidikan karakter juga kita perlukan gitu. Nah, kalau pendidikan karakter itu pasti harus dari guru, Bang Ilyas. Gitu. Gimana Bang Ilyas? Masih ada yang ingin ditanyakan? Atau teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada pertanyaan baru? Chandra, tumben Chandra diam. Chandra diem paham apa diem nggak nyipi Chandra nih? Itu aja, makasih Mpok. Itu aja. Oh iya, makasih Bang Ilyas. Selamat bertugas Bang Ilyas. Jangan lupa oleh-olehnya. Sirai biasanya nanya.
Atau Ibu ada yang mau ditambahkan Bu dari pertanyaan Bang Ilyas? Ya, sudah nggak ada lagi yang bertanya. Saya off cam ya Bu, unstable nih Bu. Ya, silakan. Nggak ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, biar apa namanya, biar sekalian. Baik Bu. Coba saya mungkin khawatir, tadi mau nanya khawatir waktunya udah kehabisan buat Ibu menjelaskan. Enggak, silakan, masih ada. Oke, tadi kan di pertimbangan yang melatar belakangi pendidikan terbuka maupun jarak jauh, diantaranya ada letak geografis ya. Kita pahami bersama Indonesia itu kan kepulauannya luas ya, banyak. 16.000 di tahun 2017, sekarang 2021 hampir 17.000 yang ditemukan. Nah, tentu kan hal ini pembelajaran jarak jauh itu penting ya. Apalagi antara pusat, ibu kota dengan wilayah-wilayah yang lain terbelakang itu kan, apalagi yang terpencil, terluar itu kan memang sangat memprihatinkan gitu. Nah, kalau menurut pemakalah sendiri, nah apa sih solusi dari, harusnya kan ini melatar belakangi, apalagi Indonesia ini kalau menurut saya ya sangat butuh gitu dengan kondisi yang kepulauannya sangat banyak gitu. Jadi pembelajaran jarak jauh maupun tadi terbuka itu sangat harusnya dikedepankan gitu. Namun saat ini kan yang jauh-jauh malah tambah terbelakang gitu dalam segi teknologinya. Gitu. Mungkin bagaimana dari pemakalah, mungkin langkah-langkah yang sudah dilakukan dari pemerintah ataupun mungkin kondisi saat ini. Makasih. Oke. Silakan dijawab Bu Siti. Oh iya, siap Bu. Begini maksudnya itu yang memang kendala kita dari pertama waktu pada saat pandemi ditetapkannya pandemi, terus kita sistem belajaran menggunakan PJJ dan menggunakan media internet. Nah, itu kan yang dikeluhkan oleh guru-guru dan peserta didik yang di daerah-daerah terpencil dan pelosok-pelosok gitu ya. Tapi kalau nggak salah kemarin itu makanya diadakan blended learning gitu. Jadi diadakan blended learning itu diberikan solusi daerah-daerah yang terpencil dan luas itu mereka kalau untuk televisi mereka sudah ada gitu kan, televisi dan radio mereka sudah ada. Nah, makanya ada beberapa guru yang diarahkan atau untuk membuat video pembelajaran. Mereka menggunakan video pembelajaran. Nah, di mana video pembelajaran ini dapat mereka akses gitu, kapan saja, di mana saja gitu. Jadi pemerintah pusat itu melakukan sistem blended learning menggunakan video pembelajaran gitu. Jadi yang bisa kalau untuk televisi dan radio kan mereka pasti ada walaupun di pelosok. Alhamdulillah sih beberapa tempat kalau pelosok banget sih sudah ada gitu kan. Tapi mungkin kalau kayak daerah Papua di sebelah sana gitu yang memang minim listrik dan segala macam, justru mereka sistem jemput bola kalau yang saya tahu gitu ya, mereka sistem jemput bola gitu. Jadi guru yang datang ke rumah siswa atau guru belajar di salah satu siswa gitu, misalnya dibikinlah kelompok belajar. Itu sih kalau yang saya tahu sih untuk agar sistem pembelajaran tetap berjalan, mereka seperti itu gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang yang tadi ada di makalah gitu kan. Nah, tidak bisa menyeluruh. Kenapa gitu? Karena negara kita luasnya itu luas banget gitu, dan daerahnya bisa berbukit-bukit, berpulau-pulau gitu kan. Beda dengan
Singapura dan Malaysia yang mungkin gitu sepersekiannya Indonesia gitu. Mungkin mereka bisa mempelajari sistem pembelajaran PJJ dan online secara menyeluruh. Tapi kalau di Indonesia, yang seperti kita tahu, sampai saat ini belum bisa menyeluruh gitu. Jangankan di daerah atau di pelosok gitu ya, menurut saya, kita aja di Jakarta gitu kan, nggak semuanya punya kuota untuk beli kuota, nggak semuanya punya uang untuk memfasilitasi pembelian kuota gitu kan. Walaupun ada beberapa sekarang pemerintah menyediakan kuota gratis belajar gitu kan yang dapat diakses oleh semua siswa. Tapi tidak semua siswa itu punya alatnya seperti handphone atau laptop atau komputer. Misalnya satu keluarga ada 3 atau 4 anak gitu kan. Belum tentu semua anak itu punya handphone atau punya laptop gitu kan. Itu aja yang di Jakarta gitu kan. Terkendalanya seperti itu. Oke, itu sih kalau menurut saya, Salman. Jadi kalau untuk ditetapkan ada plus dan minusnya gitu. Ada kesiapan dan ketidaksiapan sebenarnya di negara kita gitu. Untuk melakukan PJJ gitu. Tapi pemerintah mengusahakan agar mengurangi mobilitas umum pada saat pandemi itu ya seperti itu gitu. Pada kenyataannya jujur aja sebagai seorang guru saya gitu ya. Jadi ngeluh nih Bu. Jadi saya pembelajaran itu secara online gitu kan. Menggunakan Zoom. Satu kelas itu ada 36 siswa. 36 peserta didik itu dari pagi, jadi kadang kan kita nggak selalu Zoom ya Bu, awal-awal tuh Bu, nggak selalu Zoom gitu kan, karena terkendala Zoom. Tapi kita menggunakan PJJ, menggunakan tugas buku digital Bu. Nah di buku digital itu ada soal di terakhirnya itu mengerjakan soal. Nah kita kasih pembelajaran atau saya biasanya bikin video penjelasan baru dikasih ke peserta didik. Nah itu kita kasih durasi maksimal itu jam 3 atau jam 2. Tapi itu banyak yang tidak mengumpulkan Bu, kadang gitu kan. Jangankan mereka tidak mengumpulkan sama sekali, ada dari 36 itu cuma sekian persen Bu, dan yang aktif itu maksimal banget itu 10 orang awal-awal Bu. Sampai pada saat rapat kenaikan kelas, kita guru-guru tepuk tangan semua Bu. Pada saat saya begini, oh ternyata saya pikir saya doang gitu kan ternyata. Dan anehnya Bu, yang kadang bikin ya kesel gimana ya Bu. Udah besoknya nerima rapot, tahu-tahu malamnya jam 12 malam WA saya Bu gitu kan. Ibu mohon maaf, saya mau konfirmasi nilai saya PJJ tatap muka, maksudnya PJJ nggak pernah, ngerjain soal nggak pernah, mau konfirmasi nilai apa, saya bilang, dan jam 12 malam Bu gitu kan, besok paginya nerima rapot gitu kan. Nah itu kadang-kadang nggak sejauh-jauh, maksudnya saya aja ngalamin gitu kan di Jakarta gitu loh, yang notabene Jakarta itu nggak mungkin nggak ada yang punya handphone, walaupun si anak nggak punya handphone, tapi orang tua pasti punya handphone gitu kan, nggak mungkin gitu, karena kan itu udah jadi kebutuhan primer. Kalau handphone itu sekarang di Jakarta itu udah bukan jadi kebutuhan sekunder lagi, tapi udah jadi primer, jadi udah gitu. Itu sih seperti itu Man. Kalau dibilang lebih baik mana sih atau lebih suka mana sih, sebenarnya plus minus, tapi kalau saya lebih setuju ke tatap muka.
gitu. Bang Salam. Yang saya alamin mungkin ya kayak kita aja kalau lagi apa namanya Zoom Meet ini kan ada yang matiin kamera, ada yang ya mungkin matiin kamera kalau misalnya ada konfirmasi sih mungkin kita masih bisa pahami gitu kan gitu. Dia matiin kamera dari pertama sampai selesai gitu kan, tidak ada kalimat apa-apa, di absen nggak ini kan kayaknya tidak menghargai gitu aja sih Bu sebenarnya. Saya merasakan saya sebagai guru mungkin agak nyelekit di hati gitu ya Bu. Ya. Atau ada yang mau menambahkan? Kok jangan senyum-senyum aja kok, menambahin kok. Silakan kalau masih ada yang menambahkan. Monik, mau nambahin Monik? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau menambahkan, biar saya tambahkan sedikit informasi aja ya. Ya, Bu. Jadi dari pertanyaan yang dikasih sama siapa tadi, Ilyas ya, sama Salman, memang sudah benar itu jawabannya dari Bu Siti tadi ya, dan juga sudah ditambah informasi juga dari Salman. Memang sebenarnya teknologi pembelajaran ini paling cocoknya tuh untuk kita negara Indonesia. Karena memang ya dari awal kan saya udah bilang kalau dalam Undang-Undang Dasar itu bahwa warga negara kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib menerima pembelajaran atau pendidikan. Artinya kita tidak boleh, minimum itu tidak boleh buta huruf, harus bisa baca. Nah, tambah lagi makanya banyak program-program yang dibikin oleh pemerintah supaya semuanya ikut di dalam pendidikan ini. Ada dulu namanya Wajar 9 tahun, wajib belajar 9 tahun itu digratisin semuanya. Jadi wajib belajar 9 tahun itu sampai SMP. Nah, kan 9 tahun ya. Kemudian sekarang dengan segala kendala-kendalanya, itu program-program yang dibikin oleh pemerintah untuk pemerataan pendidikan di Indonesia ini. Nah, namun demikian memang banyak sih kendalanya, tapi artinya itu sudah jalan. Jadi kita tidak tidak menghilangkan bahwa memang banyak kendala dalam hal itu, dan memang di samping itu Pustekom sendiri sudah banyak sekali memproduksi program-program supaya menunjang ya entah itu tadi. Jadi adanya namanya M-Education, Mobile Education. Itu sudah lama ya Mobile Education itu dilakukan. Bagi kita orang yang ada di Jakarta tidak terasa, karena itu bukan untuk orang Jakarta, itu untuk orang-orang yang berada di pelosok. Nah, mobile ini walaupun dengan ada kendala-kendala itu sudah sudah jalan. Kemudian untuk itu mohon izin Bu, suaranya terputus-putus. Supaya tetap meningkatkan kompetensi guru di dalam menggunakan ICT. Terputus nggak teman-teman? Ya. Ya. Halo Bu Marhamah. Biasanya karena notifikasi Apa Sat? Suara antum juga terputus nih tadi. Biasanya biasanya karena notifikasi
Maaf Bu, suaranya di mute Masih dulu. termute, Bu. Di unmute. Oke. Oke, kedengaran? Jelas, jelas. Oke. Mungkin saya off cam ya, kayaknya unstabil ya. Iya, iya Ibu. Oke, jadi mudah-mudahan kedengaran suara saya. Oke, jadi tadi dengan adanya produk Pustekom yang mendukung atau Suaranya nggak masuk. ya program Suaranya pemerintah tadi supaya memberikan Halo, masih kedengaran suara saya? Masih Bu, masih. Tadi Cuman tadi putus-putus. terputus-putus. Terputus-putus ya? Kalau terputus ini lagi unstable banget nih kelihatannya. Oke, jadi karena kendala dari M-Edukasi ini adalah ketersediaan internet terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Jangankan internetnya bagus kayak kita aja sekarang masih kita saja mengalami kendala ya. Anda juga sulit mendengar suara saya. Jadi karena itu maka Kemendikbud akhirnya melatih 10.000 guru setiap tahunnya gitu loh. Coba agar terbiasa dengan teknologi. Sedangkan untuk kendala jaringan internet, Kemendikbud dan Kominfo berupaya menyediakan layanan internet di sekolah. Nah, itu solusi-solusi selama ini. Jadi memang bukannya tidak ada kendala, banyak kendala. Tapi ini sudah dimulai dari 10 tahun atau 15 tahun yang lalu ini untuk itu gitu. Cuman kita saja di Jakarta belum mengetahui hal ini. Nah, tapi kalau di daerah-daerah misalnya tadi yang disebutkan yang terpencil itu segala macamnya itu, jadi mereka akan berkumpul ke satu titik di mana ada di situ fasilitas yang atau sarana prasarana yang cukup. Nah, jadi diatur jadwalnya, bisa saja sekali dalam seminggu kumpul ke satu titik guru-guru gitu loh untuk diberikan pencerahan-pencerahan atau seminar atau apa saja di situ gitu. Jadi contohnya untuk meningkatkan kompetensi guru. Misalnya guru dulu kan bisa D1, D2, D3 ya. Nah, sekarang kan nggak boleh lagi harus sarjana. Nah, untuk menambah ilmu mereka untuk masuk ke program S1, misalnya di daerah timur, itu dipusatkan di Makassar. Jadi yang Papua nggak usah datang ke Jakarta. Jadi sampai di Makassar tuh bisa. Jadi dengan ditaruhnya server di Makassar, maka saluran internetnya atau dengan sistem PJJ dan sistem terbuka tadi bisa dijangkau oleh orang-orang yang atau guru-guru yang berada di Papua, di Sulawesi Utara, di Manado, di mana saja tuh bisa gitu. Jadi ya itu. Jadi ada 2 server yang ditanamkan di Indonesia ini untuk menampung itu, yaitu yang pertama di Makassar, yang timur, yang di baratnya itu di mana namanya kalau saya nggak salah itu di Palembang gitu kalau saya nggak salah. Jadi waktu itu kita diminta untuk saya di training waktu itu, tapi ini untuk perguruan tinggi ya. Jadi perguruan tinggi untuk memberikan layanan untuk peningkatan kompetensi kepada para guru-guru. Jadi sudah ada dan itu saya di training waktu itu
di Scotland malah saya di training untuk server, dan dipertemukan kita semua dengan pengelola ICT yang di timur dan yang di barat dan yang di tengah gitu lah. Jadi 3 memang semuanya. Jadi yang di tengah itu tetap tentu saja di Jakarta ya. Jadi jadi kita bertemu, kemudian mereka menjelaskan semua program-program yang dilakukan. Jadi salah satunya itu adalah peningkatan ke kompetensi guru itu tadi. Nah, itu saya mengikuti workshop itu atau training itu di tahun 2004. Jadi sudah lama sekali, Bu. Jadi ini bukan suatu hal yang baru gitu loh. Kenapa bagi Anda terasa baru? Karena kita pandemi, itu aja kalau saya lihat sih. Jadi karena kita dalam masa pandemi, tapi sebenarnya ini sudah lama sekali. Bahkan kalau untuk untuk SMP terbuka itu sudah lama sekali, sebelum tahun 2000 malahan. Jadi tapi itu bukan di sini, maksudnya bukan di pusat, di kota metropolitan, tapi di tempat-tempat terpencil. Kan dari awal saya sudah ngomong juga kalau kita punya kelas kecil atau kelas pamong gitu loh. Itu semuanya adalah untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan yang kita alami. Tapi memang belum bisa 100%. Ya, kita akui dari pemerintah, dari Kemendikbud mengakui memang belum bisa 100%. Nah, tapi minimum sudah jalan program-program itu. Nah, dan semua kendala-kendala itu ditampung oleh Pustekom dan memperbaiki program-program mereka. Banyak sekarang ada malahan yang namanya selama ini kan ada pembelajaran tentang sistem belajar yang seperti yang kita punya sekarang ini, yang lagi ngetop di Indonesia sekarang, misalnya ruang guru ya. Nah, ruang guru itu kan itu satu bukan, maksudnya itu kepemilikannya bisa suatu perusahaan ya. Nah, tapi sebenarnya Pustekom itu sendiri, contohnya dia itu dulu namanya dengan namanya dipakai dengan Ki Hajar Dewantoro gitu. Kalau saya nggak salah waktu itu, jadi dia itu pun sudah lama. Jadi semacam bimbingan belajar. Jadi bimbingan belajar itu namanya jadi Ki Hajar Dewantoro. Jadi itu kepada yang diproduksi oleh Pustekom untuk mengatasi pendidikan yang ada di Indonesia. Karena definisi dari teknologi pembelajaran itu adalah mengatasi masalah pembelajaran. Kemudian definisi dari teknologi pendidikan adalah mengatasi masalah-masalah pendidikan secara umum. Jadi semuanya. Jadi nah, itu sudah dilakukan, sudah banyak sekali produk-produknya. Makanya saya sayangkan sekali masa pandemi ini Anda tidak bisa berkunjung ke Pustekom. Kalau ada waktu silakan. Mungkin saya tidak memberikan ini sebagai suatu tugas ya, tapi kalau Anda punya waktu silahkan ke Pustekom. Di sana Anda tanya apa saja produk yang sudah mereka lakukan untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Itu. Kemudian saya juga akan menjelaskan sedikit. Memang saya setuju dengan tadi Mbak Siti mengatakan bahwa tidak akan ada pengganti peran guru itu, walaupun banyak robot-robot sekarang. Iya benar. Jadi memang untuk penanaman nilai-nilai nggak bisa digantikan oleh robot. Nah, cuman kita sebagai guru harus mengupgrade diri kita sendiri untuk bisa untuk bisa pertama menguasai ICT. Kemudian juga kita harus memperdalam keilmuan tentang pembelajaran karakter, karena pembelajaran karakter itu tidak bisa diberikan oleh si robot tadi. Nah, dan memang ke depannya kita tidak akan menggunakan tidak akan menggunakan sistem seperti pandemi ini secara keseluruhan, tidak. Kemarin sekitar minggu yang lalu itu sudah keluar lagi peraturan pemerintah Kemendikbud bahwa penggunaan e-learning hanya 50% maksimum dan 50% harus tatap muka. Nah, artinya memang tidak bisa dihindari bahwa posisi guru tidak bisa digantikan.
Itu kira-kira jawaban dari pertanyaan dari ya tadi. Jadi jangan khawatir, Anda akan tergeser sebagai guru, nggak bakalan tergeser. Cuman harus ditingkatkan ya, itu seperti itu. Oke. Kedengaran suara saya? Masih kedengaran suara saya? Dengeran, Bu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi apa namanya, mengatasi masalah itu tetap kita tidak bisa lepas dari produk-produk yang dihasilkan oleh Pustekom ini. Jadi setelah banyak, jadi ada produk-produk yang selama ini yang saya rekap ya dari Pustekom itu adalah multimedia pembelajaran interaktif atau CD interaktif, multimedia pembelajaran interaktif online, mobile edukasi, teaching aid. Teaching aid itu alat bantu dalam mengajar, stok media, kemudian ada elektrik budaya, gitu. Ada katalog media, ada virtual laboratorium, ada game edukasi. Kemudian dia juga sering mengadakan lomba pemanfaatan, yaitu melombakan karya aplikasi mobile edukasi. Jadi itu, seperti itu apa namanya yang nanti Anda bisa searching aja lah apa sih yang sudah produk yang sudah dihasilkan dari Pustekom tersebut. Oke, kira-kira sudah agak lebih sedikit jelas informasinya. Penambahan informasi aja dari Mbak Siti tadi. Oke. Ya, masih ada lagi? Masih ada lagi? Halo? Mungkin cukup, Bu. Teman-teman. Cukup, Bu. Oke. Karena sudah azan juga, Bu. Oke, udah azan, oke. Ya, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat ya, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu. Terima kasih, Bu.